Halo teman-teman, saya kembali akan general reading. Kali ini saya akan reading dengan tema hubungan, di mana di dalam hubungan tersebut ya pasangannya melakukan silent treatment ya. Silent treatment ini bisa dari dirimu, bisa juga dari dirinya ya. Intinya di dalam hubungan ini ya ada komunikasi yang sedang tidak berjalan dengan baik ya. Oke, dan di depan ini ada beberapa deck ya. Deck yang pertama saya akan mengambil energi dari seseorang yang berdealing denganmu dari deck ini ya. Kemudian deck yang kedua untuk energimu, deck yang ketiga untuk melihat bagaimana prediksi hubunganmu ke depan ya. Saya akan mulai membaca dari energinya terlebih dahulu ya. Dan seperti biasa saya juga menyampaikan bahwa ini adalah general reading ya. Dan di dalam general reading sangat besar kemungkinan energi dari orang lain yang terbaca di sini. Oleh karena itu silahkan dicocokkan satu persatu ya kartu yang ada di depan ini nanti. Jika pesan atau ilustrasinya tidak sesuai, artinya reading ini bukan untukmu. Dan untuk yang resonate dengan reading ini ya, silahkan diambil pesan positif ya dari reading ini jika ada ya. Oke. Untuk kartu yang pertama, Five of Swords ya, di sini seseorang yang beriling dengan dirimu ya. Di dalam hatinya ada pertentangan ya. Mungkin ini pertentangan tentang kondisi ya yang ada di dalam hubungan kalian ya. Di mana komunikasinya sedang tidak baik ya. Bisa jadi karena dia melakukan silent treatment terhadapmu atau sebaliknya ya. Kalau dilihat di sini ya, ada Two of Swords, lalu ada Justice ya. Artinya memang dia di sini sedang bimbang ya. Bimbang dari dua keputusan yang dia lihat saat ini ya. Di kartu yang kedua ada The Magician ya. Dia adalah orang yang biasanya selalu bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada di dalam hidupnya ya. Dan di dalam masalah ini pun sebenarnya dia juga melihat adanya solusi ya. Hanya saja mungkin dia masih bimbang ya di sini ya. Dan energi dari The Magician ini adalah orang yang cerdas ya. Orang yang dia bisa mengkondisikan kondisi sesuai dengan apa yang memang dia mau ya. Walaupun terkadang dia manipulatif ya di sini ya. Dan Five of Pentacles ya. Dia merasa di dalam hubungan ini ada tidak keseimbangan ya. Bisa jadi dia merasa dirimu sudah berjuang atau sudah berusaha terlalu keras. Bisa juga dia sendiri juga sudah merasa bahwa dia sudah mentok ya. Jadi dia merasa sudah terlalu banyak hal yang dia lakukan di sini ya. Sedangkan yang dia dapat di dalam hubungan ini, suasana yang dia inginkan misalnya ya, atau perhatian, atau kasih sayang itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriterianya atau menjadi keinginan awalnya ya. Misalnya dia menginginkan hubungan yang selalu happy ya, hubungan yang saling mengerti, tapi ternyata di dalam hubungan ini saling berselisih paham misalnya. Ini juga bisa diartikan ya, dia berpikir dirimu sudah berjuang sedemikian totalitas di dalam hubungan ini sedangkan dia tidak bisa misalnya ya. Jadi ini bisa dari dua sisi kalau saya lihat di kartu ketiga ini ya. Karena di sini dia masih memiliki harapan sebenarnya ya. Seven of Pentacles, dia masih menginginkan ya adanya hal-hal yang dia cita-citakan di dalam hubungan ini bisa terrealisasi. Dan potensinya itu ada sebenarnya di kartu kelima ya. Seven of Pentacles ya. Jadi
hubungan yang dia bina, hubungan yang sudah dia investasikan dengan segala sesuatu hal yang dia lakukan untuk bagaimana hubungan ini bisa berjalan dengan baik ya. Walaupun itu mungkin menurutmu masih kurang ya, tapi dia menganggapnya dia sudah banyak berusaha di sini. Dan dia berpikir bahwa seharusnya usahanya itu tidak sia-sia ya, dia berpikir begitu ya. Di kartu keempat, Two of Swords ya di sini ya. Ini adalah kebimbangannya ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Dia bingung dengan dua keputusan ya. Mungkin di sini di satu sisi dia mau move on mungkin ya awalnya pada saat kalian sedang berselisih paham ya, bisa juga seperti itu. Dan ternyata dia masih memiliki harapan ya, yang terlihat di kartu kelima ini. Jadinya dia merasa serba salah ya. Dia galau juga, merasa seharusnya tidak perlu galau ya. Dia move on pun juga dia berpikir bahwa dia masih memiliki harapan di dalam hubungan ini ya. Jadi mau galau salah, mau move on juga salah. Yang dia pikirkan di sini dia serba salah ya. Kalau dilihat di keseluruhan baris pertama ya. Oke, untuk kartu ke-6 The Lovers. Dia masih mencintai dirimu ya. Kalian berdua ini sebenarnya masih memiliki perasaan cinta yang cukup kuat ya. The Lovers di sini di kartu ke-6 ya, ini terlihat ilustrasinya ya. Jadi dua hati yang masih menyatu ya. Kalian masih memiliki kebahagiaan yang sama pada saat mengingat saat-saat indah di sini ya. Jadi masih deg-degan ya kalau teringat dia ya, dirimu mungkin. Dia pun juga sama ya. Jadi masih ada getaran di dalam hati ya, karena kalian berdua masih kuat ya ikatan perasaannya di sini. Dan di kartu ke-7 Ten of Wands ya. Dia merasa di sini sebenarnya berat ya, tapi dia mau berjuang ya. Atau dia melihat masalah di sini ini cukup berat untuk dia tanggung ya di dalam hubungan ini. Dia berpikir bahwa mungkin dia sulit mengerti dirimu, mungkin dia berpikir bahwa dia berat ya jika dia mengikuti apa yang menjadi maumu ya. Atau dia melihat di dalam hubungan ini ada hal yang saat ini sedang diperjuangkan oleh kalian berdua, dan itu sebenarnya hal yang tidak mudah untuk dia, misalnya saja restu, misalnya saja penyesuaian yang lain ya, atau dia harus melepaskan ya apa yang saat ini menjadi rutinitasnya misalnya, karena mungkin dia tidak ingin dirimu terluka, misalnya saja dia sering pergi dengan teman-temannya ya, atau dia begitu memberikan waktunya untuk komunitasnya ya. Atau di sini dia begitu memperhatikan ya orang-orang di sekitarnya, dan pada akhirnya dirimu tidak mendapatkan perhatian. Dan saat ini kalau dia masih menginginkan hubungannya dengan dirimu, otomatis ya dia harus menyesuaikan diri ya, dan itu tidak mudah untuk dia. Misalnya seperti itu ya. Itu hanya contoh dari masalah ya, yang di sini intinya adalah di dalam dia menjalani hubungan dengan dirimu itu tidak mudah ya. Dan di kartu ke-8 Princess of Wands ya di sini. Lalu ada King of Pentacles ya. Dua kartu ini saya korelasikan ya. Ini bisa jadi beberapa asumsi. Untuk asumsi yang pertama Princess of Wands ya, dirimu adalah orang yang sering ngisengin dia ya, atau dia berpikir bahwa dirimu adalah godaan ya, bisa seperti itu. Atau bisa juga di sini ya, terkadang dirimu itu sering membuat masalah-masalah kecil ya, yang membuat dia merasa bahwa dirimu tuh suka usil ya, bisa seperti itu. Tapi di sini dia berpikir bahwa dirimu adalah sosok yang seksi, sosok yang menarik, sosok yang menyenangkan, yang membuat dia bergairah ya. Princess of Wands ya diilustrasikan dengan seseorang yang seksi, yang menarik ya di sini di kartu ke-8. Dan di kartu yang ke-9 King of Pentacles ya, beberapa di antara kalian berdealing dengan orang yang memiliki kekuatan finansial ya.
Jadi dia berpikir bahwa dia adalah orang yang keren ya, dia adalah orang yang seharusnya bisa mendapatkan apa yang dia mau ya, dia memiliki value, dia bisa seperti itu. Atau bisa juga dia berpikir bahwa semuanya itu bisa dibeli dengan uang ya, untuk beberapa kondisi seperti itu ya. Jadi ya ini bisa 60% ya kemungkinannya, dan untuk 40% lagi ya, asumsi untuk poin ini adalah bisa juga dirimu itu membuat dia menjadi bersemangat di dalam bekerja ya, yang pada akhirnya dia meningkat rasa percaya dirinya ya, dan dirimu adalah inspirasinya sehingga dia menjadi lebih bisa ya menuangkan ide-idenya dengan baik, dan dia lebih sukses ya, dia lebih lancar ya di dalam dia bertemu dengan ide-ide bisnisnya misalnya. Oke, untuk kartu ke-10 ya, Justice ya di sini. Saya melihat dia memang benar-benar sedang bimbang ya. Jadi dia banyak berpikir tentang sisi positifmu, sisi negatifmu ya, dan juga dia berpikir tentang bagaimana hubungan ini ke depan ya, apakah dia harus memperjuangkan dirimu ya untuk mencairkan suasana ini ya, karena kalian di sini pastinya komunikasinya sedang tidak baik ya, ada silent treatment ya di antara kalian, entah siapa yang melakukan itu, baik bisa dari dia dan dirimu. Jadi dia sedang memikirkan untung ruginya, baik buruknya ya, sisi positif dan sisi negatifnya ya di sini ya, karena dia tidak mau merugikan dirimu dan dia juga tidak ingin ya berada di dalam pihak yang dirugikan di dalam hubungan ini ya. Oke, jadi dia ingin di dalam hubungan ini ada keadilan, ada keselarasan ya. Oke, saya masih penasaran ya. Saya ambil 1, 2, 3, 4 kartu lagi ya dari sini. Kita akan mencoba melihat energinya ya. Dia yang melakukan silent treatment ya terhadapmu, atau ya dirimu yang sudah jengkel dengan seseorang ini dan dirimu mendiamkan dia ya. Oke, kita lihat 4 kartu lagi. Oke. Kita mendapatkan Two of Pentacles ya. Ya, artinya di sini dia memang benar-benar sedang bingung ya. Atau bisa juga dia memang saat ini sedang benar-benar pikirannya ya bimbang ya. Di antara dua pilihan dari keputusan yang akan dia ambil ya, bisa juga di sini dia juga sedang mempertimbangkan seseorang juga bisa selain dari dirimu ya. Dengan dirimu ribut terus ya. Mungkin dia berpikir bahwa kalau dia dengan seseorang yang menjadi pertimbangannya ini mungkin berbeda suasananya ya, di dalam dia menjalin hubungan ya. Mungkin bisa seperti itu ya, dia mencoba mencari kebahagiaan yang lain ya. Potensinya itu ada, tapi 20% sih kalau saya lihat di sini. 80% itu lebih dia yang sedang bimbang dengan hubungannya dengan dirimu ya. Dan di sini ada Queen of Swords ya, artinya di sini ya prioritas dia saat ini juga bukan hanya tentang dirimu ya. Jadi mungkin dia juga terkadang seperti berpikir bahwa prioritas hidupnya yang lain ya, bisnisnya dia mau tetap berjalan dengan baik, jadi dia nggak mau terlalu ambil pusing ya dengan dirimu yang sedang marah atau dia yang sedang marah dengan dirimu ya. Dia mengalihkan energinya untuk hal yang menurutnya itu lebih membuat dia berjumpa dengan produktivitas yang lebih menguntungkan ya, bisa seperti itu. Dan di kartu berikutnya ada Eight of Swords ya, ada kekhawatiran yang dia rasakan di sini. Dia khawatir ya, mungkin kalau dia mungkin memulai komunikasi atau berbaikan dengan dirimu ya, terjadi masalah yang sama atau bahkan lebih buruk, atau dia berpikir bahwa dirimu masih marah juga bisa di sini ya. Padahal ya, kekhawatiran ini sebenarnya hanya berasal dari asumsinya ya.
Mungkin faktanya tidak seperti atau tidak semenakutkan yang dia pikirkan di sini ya. Oke. Kartu berikutnya ada Nine of Pentacles ya. Ini relate dengan King of Pentacles ya. Artinya dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar ya. Terkadang dia berpikir bahwa dia adalah orang yang keren ya. Dia adalah orang yang menarik ya. Dia adalah orang yang sebenarnya bisa layak untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hubungan seperti yang menjadi versinya ya. Misalnya pasangan yang mengerti ya. Atau pasangan yang mau mengikuti apa yang menjadi maunya ya. Karena di sini dia berpikir bahwa dia adalah orang yang menurut versinya ya layak ya untuk mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi maunya ya. Maunya dalam tanda kutip ya. Ini kalau saya simpulkan orangnya sedikit egois ya, karena dia begitu ingin berbahagia sesuai dengan versinya, sesuai dengan apa yang menjadi pendapatnya, cara pandangnya ya. Oke, dan Queen of Swords ya di sini. Dia adalah seseorang yang percaya diri dengan keputusannya ya, dan dia juga berpikir bahwa dia bisa mewujudkan kebahagiaan ya di dalam dirinya sesuai dengan apa yang memang menjadi keinginannya ya di sini ya. Jadi dia kalau memiliki pendapat ya, dia maunya pendapatnya itu adalah pendapat yang dijadikan acuan ya di sini ya. Jadi dia orangnya sulit mengalah ya. Dan Queen of Swords ini adalah orang yang sangat pede ya, percaya diri ya, karena dia adalah orang yang yakin, tahu betul dengan apa yang menjadi tujuan ya di dalam hidupnya. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya kalau dikorelasikan dengan kartu-kartu yang sebelumnya ya. Tapi lebih banyak positifnya kalau saya lihat di energi kartu terakhir ya. Jadi dia adalah seseorang yang memiliki idealisme ya yang cukup kuat ya, atau pendapatnya itu jika berhubungan dengan kebahagiaannya ya, jika berhubungan dengan cara pandangnya ya itu sulit terbantahkan di sini ya. Oke, untuk dia secara personal ya cukup positif ya. Mungkin kalau untuk orang-orang di sekitarnya akan melihat dia adalah sosok yang cukup egois ya. Oke, saya mau satu kartu lagi untuk menyimpulkan apa yang dia rasakan saat ini ya, di dalam kondisi di mana kalian melakukan silent treatment ya. Nine of Swords ya. Oke. Ya, ini dia memang merasa serba salah mungkin ya, jadi dia overthinking ya. Dia serba salah, apakah yang akan dia lakukan ya, karena kalau dia move on dia masih memiliki harapan dan dia berpikir bahwa hubungan kalian itu sangat disayangkan ya kalau berakhir ya. Dia masih ada perasaan seperti itu. Tapi kalau hubungan ini dilanjutkan ya, dia juga merasa serba salah karena mungkin kalian berdua memiliki cara pandang yang berbeda, sering ribut ya. Dan dia masih belum bisa memutuskan sebuah keputusan, karena saat ini saya lebih melihatnya dia fokus dengan apa yang menjadi prioritas di dalam hidupnya ya. Bisa pekerjaannya, bisa bisnisnya, bisa juga dia sendiri dengan kesenangannya ya. Segala sesuatu hal yang mau dia lakukan ya. Oke, saya berharap ya dirimu pun jika bertemu dengan kondisi seperti ini, dirimu bisa fokus dengan apa yang menjadi prioritas di dalam hidupmu juga saat ini ya. Kalau dia bisa, kenapa dirimu tidak ya? Oke, saya ambil satu deck untuk melihat bagaimana energimu ya. Oke.
Oke. 5 saja ya. The Hermit. Dan kartu berikutnya ada Ten of Swords ya. Oke, jadi dirimu seperti seseorang yang memilih untuk menenangkan diri dengan banyak berpikir ya. Jadi ngadem dulu ya, bisa juga seperti itu karena dirimu nggak mau terpancing emosi juga bisa ya di sini. Oke, ini adalah hal yang tepat ya. Pada saat masih emosi lebih baik diam dulu ya. Dirimu juga seperti seseorang yang butuh petunjuk ya dari sang pemilik semesta. Jadi mungkin dirimu banyak mendekatkan diri pada sang pemilik semesta di sini ya. Bisa banyak berdoa, bisa banyak memohon tuntunannya ya. Dengan belajar ya dan lebih memahami ya kondisimu saat ini dan juga apa yang menjadi tujuanmu ke depan ya. Karena dirimu di sini seperti nggak mau salah ya di dalam bersikap atau mengambil keputusan ya di sini ya. Dan Ten of Swords ya, dirimu seperti ingin menyerah ya di sini. Mungkin dirimu berpikir bahwa semua jalan sudah dicoba ya, bisa seperti itu ya. Ternyata kok tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapanmu, mungkin seperti itu. Jadi dirimu merasa kecewa, merasa capek ya. Dan Four of Cups ya, di sini terlihat jelas dirimu bosan dengan kondisi saat ini ya, atau bosan dengan kondisi yang membuat dirimu seperti berpikir bahwa ya sebenarnya kalau dilihat di sini dirimu masih senang sih sebenarnya sama dia ya, masih sayang ya. Jadi dirimu pun juga ingin keluar dari kondisi ini sebenarnya ya. Ingin kondisi yang lebih baik, intinya seperti itu ya. Karena di sini ada Ace of Cups ya. Ace of Cups di sini ini bisa diartikan ya, bisa saja saat ini dirimu sudah ada seseorang yang baru yang membuat dirimu lebih berbahagia ya, yang menawarkan hubungan baru ya, bisa seperti itu. Atau bisa juga di sini dirimu menginginkan hubungan baru dengan dia ya, kondisi yang baru maksudnya ya, bukan hubungan seperti sebelumnya, hubungan toksik ya. Di sini dirimu ingin hubungan yang lebih positif ya, bisa seperti itu ya. Jadi ingin memulai dari nol ya dengan orang yang sama, bisa juga ya. Dan Judgment ini adalah kesadaranmu ya, kesadaranmu bahwa ada hal yang membuat dirimu belajar di sini. Ini juga bisa diartikan ya, dirimu bertemu dengan pencerahan dari sebuah rahasia ya. Atau ada hal yang menjadi pertanyaanmu sebelumnya dan pada akhirnya terjawab saat ini, bisa seperti itu. Karena Judgment di sini ya, ini adalah datangnya sebuah kebenaran atau pencerahan ya dari hal yang dulunya itu masih ditutup-tutupi ya, atau masih menjadi tabir rahasia ya. Yang pada akhirnya sekarang sudah terbuka ya, sudah jelas terlihat di sini. Oke, saya berharap ini bisa menjadikan dirimu ya tersadar dengan sebuah kondisi ya yang membuat pemikiranmu berbeda dengan sebelumnya. Saya berharap seperti itu. Karena di sini adanya pencerahan ya yang membuat dirimu berpikir berbeda di sini ya. Potensinya ada ya. Coba dirasakan ya. Kalau benar ini adalah sebuah pencerahan yang membuat dirimu ya tidak lagi sama seperti sebelumnya, baik cara berpikir ya ataupun apa yang menjadi rencanamu ya. Pastinya dengan mempertimbangkan ya hal yang sudah sedemikian difahami ya saat ini ya. Oke, saya berharap ya segala sesuatu hal yang lebih baik ya yang dirimu inginkan ya. Semoga saja bisa dirimu dapatkan ya dan disegerakan ya oleh sang pemilik semesta ya di sini ya. Oke, kita melihat potensi ya tentang bagaimana hubungan kalian berdua nantinya. Oke, kita ambil 4 kartu saja ya. Oke.
Eight of Cups ya, potensi dari kalian akan ribut dan kemudian mungkin saling pergi itu ada ya di sini ya. Lalu Hanging Ghost ya, potensi tentang ya menghilangnya salah satu di antara kalian karena belum bertemu solusi ya, walaupun nanti mungkin balik lagi ya, potensi balik lagi juga ada. Jadi ini potensi datang dan pergi dari seseorang ya. Di dalam hubungan ini ada ya. Mungkin sudah karakter ya. Untuk kartu ketiga, Page of Staves ya. Ini bisa diartikan ya. Dia ingin berkabar ya di sini ya. Dia ingin selalu melihat ya atau berbicara ya dengan dirimu ya. Karena memang dirimu adalah dunianya ya di sini ya. Jadi oke, saya simpulkan di sini ya. Oke. Ini adalah energi dari seseorang ini ya, yang beriring dengan dirimu, di mana ini adalah energi yang bertolak belakang ya dari dia ya. Mungkin dia adalah seseorang yang cukup emosional ya. Jadi kalau emosi ya, daripada meledak-ledak, daripada nanti terjadi sebuah pembicaraan yang menyakiti hati, mungkin dia memilih untuk pergi dulu ya. Mungkin seperti itu ya. Ini juga bisa diartikan ya, hadirnya ya seseorang ya, dimana seseorang ini adalah seseorang yang tidak bisa jauh-jauh dari dirimu ya, the universe ya. Jadi di dalam hubungan ini ya, potensi dari on off-nya ya hubungan ini sendiri itu sangat besar ya di sini ya. Oke, karena dia berpikir bahwa dirimu adalah orang yang bisa memberikan dia kebahagiaan ya, walaupun di satu sisi ya, kalian berdua memiliki cara pandang yang jauh berbeda di sini ya. Jadi mungkin dirimu adalah orang yang kalau diajak ngobrol asik ya, menyenangkan ya, membuat dia bersemangat ya, dan membuat dia yang tadinya mungkin tidak bersemangat atau low energy ya, pada saat dia ngobrol dengan dirimu dia ya menjadi full energinya ya, menjadi bersemangat, bergairah ya, mungkin seperti itu ya. Karena kalau dilihat dari sini ya, Page of Staves ya, dia selalu ingin datang ya kepada dirimu ya, setelah ya dia mungkin pergi atau setelah dia merasa waktu ya untuk dia menyendiri atau cooling down itu cukup ya. Ya, memang ya untuk orang-orang yang sulit untuk mengendalikan emosinya, dia butuh waktu untuk cooling down ya. Jadi sangat dimaklumi kalau dia terkadang menghilang ya. Asal selama dia butuh waktu sendiri, itu benar-benar dia sendiri, tidak bertemu dengan seseorang ya, atau tidak menghabiskan waktu dengan dia yang lain ya. Karena tadi ada potensi, walaupun potensinya itu tidak besar ya, hanya 20% seperti yang saya sebutkan ya. Untuk orang-orang yang menarik ya, seperti yang tadi saya sampaikan, yang saya lihat dari energinya, the magician ya, dia adalah orang yang pintar untuk mengkondisikan kondisi, atau dia adalah orang yang mungkin ya di mata orang-orang lain ya, yang lawan jenis ya, itu adalah orang yang membuat suasana menjadi hidup ya. Jadi ada banyak orang yang ingin hadir di dalam kehidupan asmaranya ya. Saya berharap jika memang kalian berdua adalah yang terbaik untuk masing-masing ya, semua masalah yang ada di dalam hubungan ini bisa terselesaikan dengan baik ya, dan masing-masing bisa bertemu dengan kebahagiaannya ya, sesuai dengan apa yang memang menjadi harapan ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.